KTP Islam, Kak. Masya Allah. Iman Islam lah ya. Enggak, Kak. Jadi aku di sini mau share singkat aja, bukan share ya, aku mau tanya gitu kan. Jadi aku tuh nikah itu beda agama kan, Kak. Jadi suami aku Islam. Dulunya awalnya aku Katolik gitu. Cuman kelamaan pacaran terus nikah. Nah, yang aku yang aku pikirkan saat itu kan kayak memaknai di Markus 12:17 itu, Kak. Markus 12 ayat 17. Iya. Kenapa tuh? Itu kan di situ kan dibilang kan, Tuhan Yesus bilang kan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, gitu kan. Nah, kan memang kami kan nggak boleh tuh nikah tuh udah pacarannya udah lama itu, Kak, udah mau 9 tahunan gitu, terus sekarang udah nikah 7 tahun kan. Cuman aku dari kemarin itu emang aku udah banyak ngikutin ya kan, awal-awal itu kayak Christian Prince, terus ada Scott orang Indonesia, terus ini aku ngikutin kakak gitu kan. Nah terus itu menurut kakak gimana? Aku nggak tahu, aku mau tanya ke siapa gitu, itu gimana itu, Kak? Menurut kakak gimana? Tapi keimananku, kayak keyakinanku aku masih tetap ke Tuhan Yesus gitu. Itu gimana, Kak? Iya, sebenarnya nggak boleh ya kalau kamu menikah, karena gini, Kak, kita tidak mungkin, karena yang menikah itu bukan lagi dua melainkan satu. Tidak mungkin satu tubuh menyembah dua Tuhan yang berbeda. Ini secara logika nggak akan mungkin gitu kan. Jadi makanya Yesus tuh berkata apa tuh, terang dan gelap itu tidak bisa disatukan gitu. Mungkin kakak nggak dapat penerangan dari gereja kakak, Kak, bahwa menikah beda agama itu tidak boleh gitu. Iya, memang kan nggak boleh. Terus kan memang nggak dikasih izin juga kan awal-awal. Cuman karena udah, maksudnya nekat gitu kan, udah ya saat itu nggak ada mikirin dosa atau gimana ya. Udah tahu lah itu dosa. Cuman maksudnya kayak yang sekarang itu tuh kayak deket gitu, kayak ngerasa aku tuh butuh banget gitu loh, kayak Tuhan Yesus gitu. Nah terus kelanjutannya aku ini gimana gitu, karena toh Jadi, yang namanya KTP. Oke, berarti sebelumnya kamu hanya memikirkan cinta. Sekarang pasti karena ada sesuatu makanya kamu butuh Tuhan gitu kan? Enggak, ya iya, maksudnya bukan enggak, maksudnya memang aku dari dulu tuh enggak kok kayak yang mengimani banget gitu loh, Kak. Kayak yang hidupku tuh biasa aja, easy going gitu aja, nggak mau, ya aku tahu itu dosa ini, tapi nggak kayak yang merasa oh aku salah banget gitu. Iya, berarti memang sejak semula kamu juga kan sebenarnya nggak mencintai Tuhan mereka kan? Enggak. Cuman karena memang bapakku bilang kan, daripada kalian lebih jauh berdosa lagi, dalam nikahlah kalian gitu. Jadi kakak mau tahu nih, gimana nih, Kak, saya selanjutnya melanjutkan hidup saya gitu kan? Ya. Ya kamu Benar. tetap mengimani Tuhan Yesus ya. Kalau bisa kamu membawa suamimu itu masuk Kristen. Ya melalui kamu dia itu diselamatkan gitu. Melalui kamu memberitakan firman Tuhan, ya bikin suamimu itu melihat Tuhan di dalam dirimu gitu loh. Itu lebih baik sih sebenarnya usaha yang sampai sekarang ini ya gitu. Kakak tetap beriman kepada Kristus dan kakak juga mencoba untuk menyelamatkan suami dan keluarga kakak gitu. Oke, tapi untuk secara yang tadi itu yang sehubungan dengan KTP apa segala macam itu nggak perlu berubah atau gimana, Kak? Kan? Enggak, itu nggak penting. Itu nggak penting. Kenapa? Karena di Filipi 3 ayat 20-21 kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi KTP di dunia itu tidak berlaku. Sebab apa? Namamu itu tercatat di dalam kerajaan sorga. Jadi makanya kata Tuhan Yesus, janganlah kamu berbahagia karena kamu bisa mengusir setan, tetapi berbahagialah sebab namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah kalau bisa ya kakak bawalah suami kakak sama anak kakak itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita semua ini akan diselamatkan. Karena tidak ada yang bisa dibangkitkan kecuali Yesus itu yang membangkitkan kita.
Tidak ada keselamatan selain daripada Yesus. Coba baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini keselamatan itu tidak diberikan atas nama siapapun selain nama Dia, Tuhan Yesus. Oke, Kak. Kakak cinta nggak sama suami kakak? Ya cintalah. Terus kan memang selamatkanlah dia. Selamatkanlah dia. Cuman yang aku ini kan, aku tuh baru tahu loh Kak, kaget. Maksudnya kayak ini beneran. Yang aku setelah mengikuti akun-akun klan ini ya, maksudnya yang kayak apologet sebelumnya juga kan gitu, beneran gitu di Al-Quran kan kayak gitu. Aku memang nggak pernah baca Al-Quran, begitu juga sama suamiku. Jadi kami berdua tuh memang kayak nggak punya inilah gitu, kayak hidupnya tuh santai aja gitu. Nah terus baru tahu ya itu ternyata maksudnya kok kayak gini, beneran atau enggak, ini aku salah atau enggak, mereka ini salah enggak gitu ya. Aku buka Al-Quran ya emang bener gitu, ternyata kayak gitu. Nah terus kalau untuk suamiku nih ya, kalau aku mungkin aku memantapkan diri ya kan. Nah kalau yang untuk suamiku ini kan dia kan nggak percaya tuh yang kayak gituan, jadi ya mungkin cuman minta bantu doa gitu aja Kak, semoga aku bisa gitu aja udah. Ya karena kita kan disuruh Tuhan itu berdoa dan belajar. Ketika kita berdoa kita juga belajar bagaimana cara mengambil sikap supaya suami kakak ini tahu kebenaran itu tuh di mana gitu. Jadi kakak harus ngasih tahu nih. Nah kan kakak ini tengokin aja nih, kayak tadi kan kakak kayaknya nyimaknya lama ya. Saya kira kakak udah tidur atau apa gitu. Nah kakak tunjukin itu dalil-dalilnya itu gitu loh. Atau satu aja deh kakak ini nih paling basic ya, ini pertanyaan saya yang udah semua orang tahu ya. Coba satu orang yang sudah dibangkitkan oleh Allah itu siapa? Tanya aja itu. Kalau memang sudah ada yang masuk sorga yang sudah dibangkitkan oleh Allah dari abad 7 sampai sekarang, ada satu orang, kakak harus beriman kepadanya gitu. Tetapi kalau belum ada ya kakak itu hanya percaya janji-janji. Sementara kita tahu ya, yang bangkit dari kematian itu, sang kebangkitan itu hanya Yesus gitu. Yang lain itu ngaku-ngaku. Nah, nanti kakak tanya tuh, apa dasar kamu percaya kepada Allah? Apakah Allah akan membangkitkan kamu? Apa buktinya? Dan siapa role modelnya yang sudah diselamatkan Allah? Oke Kak. Gitu. Jadi tanya yang ringan-ringan aja, jangan sampai berantem pula kalian Kak. Iya, kami pun sering, aku kayak mengingatkan gitu kan. Maksudnya di akhir-akhir kebersamaan kemarin ini kan sering aku ngingetin, maksudnya bukan ngingetin, membahas sesuatu kayak gitu loh. Harusnya ngasih orang gini kayak gitu, ada rasa sukacita yang sampai besok pagi pun dia masih rasain gitu. Terus tapi dia masih ya mendebat gitu kan, masih tetap imannya tuh tetap kuat walaupun dia sholat cuma maghrib doang gitu. Muslim, dia Islam. Tapi dia pasti Kak. Kalau cuman kita menarasikan itu enggak, yang langsung mengena ke ginjalnya itu. Saya akan percaya sama Allah kamu kalau dia sudah bisa membuktikan bahwa ada satu orang yang sudah dibangkitkan dari kematian. Karena ini senjata kita paling ampuh gitu. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kebenaran. Kebenarannya apa? Dia mati dan bangkit. Maka kita yang percaya kepada Yesus dibangkitkan sama seperti dia tadi itu. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Nah itu, jadi langsung aja tanya itu. Kok kamu bisa beriman kepada Tuhanmu ini gitu? Siapa yang udah dia selamatkan dari kematian? Kalau belum ada ya jangan percayalah. Aku pelan-pelan tapi itu Kak, aku memang mau ada niatan mau bahas yang lebih serius, cuman masih aku mau tanya dulu sama kakak, ini kelanjutan hidupku ini kayak mana? Haruskah merubah hari-hari ini atau gimana gitu? Maksudnya pelan-pelan aja Kak, pelan-pelan aja. Kakak itu nggak perlu langsung memberontak seolah-olah menunjukkan, aku nih Kristen begini, jangan. Tapi pelan-pelan jelaskan dulu itu. Nanti kalian bisa bersama-sama, akhirnya apa? Dibaptis kembali bersama-sama, menerima Kristus bersama-sama. Tapi itu caranya harus pelan-pelan ya, nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Karena iman itu ya harus dimengerti dulu, baru beriman lah. Kalau tidak mengerti tapi beriman, namanya kan iman buta. Nah itu, kakak juga harus mengenal juga iman kakak. Kenal dulu Tuhan kita itu mengajarkan apa, membuktikan apa gitu. Nanti baru kakak bisa sampaikan kepada dia dan bisa mendebat iman dia yang salah. Gitu.
Terus untuk keluarga kita yang menganggap kita ini murtad gimana Kak? Maksudnya kayak sesama Katolik gitu kan? Maksudnya keluarga kita yang lama gitu menganggap kita murtad itu gimana Kakak? Maksudnya menurut Kakak itu aku tuh harus Apa gimana ya? sikap Aku udah kakak gitu? mengampuni gitu, aku tahu gitu. Ya, Cuman kan nggak apa-apa. Nggak gimana apa-apa gitu kalau loh Kak? kakak sudah kalau kakak sudah mengampuni ya nggak apa-apa. Tapi nanti kan mereka kalau kakak sudah mengalami perubahan dan suami kakak akhirnya menerima kan akhirnya mereka melihat oh ternyata nah itu pandangan orang itu nggak bisa kita rubah dengan Tapi kata-kata dan memang dengan tapi pembelaan. memang harus ini ya Kak. Maksudnya kayak harus baptis dulu lah, harus apa? Yang kita ikut komuni pertama lagi lah, kayak gitu-gitu itu gimana itu Kak? Iya, itu akan harus kita ini dari awal lagi. Kenapa? Karena yang murtad itu ya dia akan istilahnya ya, dia sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus. Berarti ketika kamu sudah menyangkal Yesus, berarti Tuhanmu sudah yang lain kan. Sekarang kamu bertobat gitu kan. Ya harus dibaptis lagi nggak Kak? Harus. Karena kamu sudah pernah beriman kepada iman mereka, walau itu hanya ucapan aja, ya kan? Gitu. Oke deh. Pertobatan itu Oke. perlu dalam perbuatan. Kalau keluargamu ya itu nggak usah dipikirkan gitu. Karena kita nggak bisa mengubah pandangan orang. Tetapi ketika kamu membuktikan, pandangan orang itu akan otomatis berubah. Ketika ada perubahan di dalam dirimu. Bukan kita yang merubah orang, tetapi kita yang berubah. Itu Kak. Oke deh. Ya Tetap udah itu semangat aja. ya. Iya Kak. Oke, aku semangat. turun nih Kak. Tapi nggak tahu turunnya gimana Kakak turunin lah. Oke, siap-siap. Tuhan memberkati ya. Amin ya. Gimana Pak Prop? Mungkin mau ngasih wejangan Pak Prop? Apa langkah yang harus dia Sepertinya lakukan? tebakan saya Agatha ini di rumahnya dia pakai sunlight. Kenapa? Karena sunlight pilihan ibu bijak. Agatha bijak sekali. Jadi kalau saya pakai sabun Lifebuoy, ada ibu dan anak itu gimana? Kami apa? Lifebuoy, aku nggak tahu slogannya tapi cuma aku tahu sunlight sih pilihan ibu bijak aja. Itu gambarnya ibu dan anaknya satu orang. Nah ini yatim ya ceritanya ya. Ini tolong ya yang iklan-iklan kayak gini bikin satu keluarga dong. Jangan kadang ibunya doang, kadang lah perempuan doang jomblo gitu. Sunlight keluarga ya. Oke. Perempuan itu juga di kalengnya itu ayahnya nggak tahu kemana ya, udah bertahun-tahun. Wow, masih merantau mencari kitab suci ke barat. Narasi Agatha tadi yang betul-betul aku sepakat itu jangan didebat ya suaminya Kak. Siapa tadi Kak Illuminati, jangan didebat. Nanti kena Anissa 34. Aku tadi udah baca type kamu. Nanti kena jotos atau kakak dikurung sampai menjelang juga yang salah. Betul. Ya. Emang barang yang cocok dijual. Selamat sore. Sore Pak Sulimin. Gimana Pak Prop? Ini yang sering ngasih koin ini Bang Sulimin Wow ini pasti namanya. Sullivan wow. Oh iya. Itu di agama Katolik, cuma saya itu ibadahnya itu di Kristen. Saya lebih nyaman di Kristen itu menurut Mbak Agatha atau Pak Prof itu gimana ya? Bagus apa enggak apa gimana? Saya bingung saya ini. Silakan Pak Prop, aku bingung. Saya Katolik, ibadah di Kristen. Lah, ini bukan sama-sama Kristen ya? Aduh, coba Pak Prop lah. Ya ibadah aja di tempat mana Bapak bertumbuh Pak. Kalau Bapak merasa bertumbuh di sana ya nggak masalah. Saya itu awalnya itu dari diajak ibadah, terus komsel sama yang pada Kristen gitu. Itu saya tuh kayak kok ini kok enak banget ya, santai banget ya, kayak seneng terus gitu. Sebelumnya tuh saya kayak biasa-biasa gitu di Mas Rem, di sebelumnya tuh biasa-biasa tuh diajak ke Kristen. Saya Kristen di 4 tahun saya Kristen, Katolik dulu, terus 4 tahunnya saya di Kristen saya. Ya, Itu saya 4 tahun. Nggak apa-apa kalau Bapak nanya ke saya pribadi bilang ya di mana Bapak bertumbuh ya di situ, keluarga Bapak bertumbuh ya di situ. Kalau memang
positif di situ ya di situ. Asal jangan Bapak pindah ke masjid kayak Ibu tadi. Sama-sama Saya juga pindah, cuma parkir motornya. Nah, parkir motornya di masjid boleh. Parkir motor di masjid boleh ya. Nuhun sewu sama yang jaga masjid ya. Siap, Tapi siap. hati-hati Sama Pak. ke gereja Tapi ya nggak hati-hati masalah. Pak. Tapi hati-hati Pak, dari parkir mobilnya nanti hati Bapak pula parkir ke sana. Karena ada kasus ya. Ini pengakuan seorang mualaf ya, gara-gara sering lewat gereja akhirnya dia gara-gara sering lewat masjid akhirnya dia mualaf gitu. Gara-gara toa akhirnya mualaf. Nah, itu hati-hati. Iya, ya kadang sih ada sih hubungan kayak orang Islam tuh kadang dikasih daging kurban, kadang dikasih ketupat itu. Belajarlah dari burung gereja, Pak. Burung gereja sering main ke masjid nggak pernah mualaf. Nggak mau jadi burung masjid. Ya nggak mau jadi burung masjid mereka. Tetap jadi burung gereja. Iya, tapi burung yang lain bisa jadi Burung mualaf. masjid. Burung yang lain. Tapi ini saya masih bingung ini saya di Katolik tapi kok saya senangnya tuh kok di Kristen gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa Pak. Orang Katolik juga Kristen kok Pak. Ini seolah-olah kayak beda agama gitu loh. Emangnya beda ya? Iya, jangan dibeda-bedakan. Tuhan aja Karena nggak tuh- membeda-bedakan loh. Biarkan Jadi kayak Romo Patris Allegro aja yang membeda-bedakan. jadi jadi agama saya tuh kayak agama campur. Loh, ya kan sama Kristen juga, sama kan? Sama. Kecuali Bapak tadi saya bilang pindah ke Islam. Pindah ke mana? Saksi Yehova. Itu bukan Kristen, Saksi Yehova. Yesus katanya itu malaikat ciptaan. Oh ya, sebentar. Saya mau menanyakan yang waktu itu pernah dibahas itu yang surat apa itu? Yang kalau harus membunuh itu dosa, kalau enggak berzina itu dosa. Itu saya waktu itu ayatnya berapa belum saya tengok. Al-Furqan ayat 68, Pak. Surat Coba saya bisa intonasinya, coba Bapak lihat, coba saya bacanya. Aduh, ini lagi nggak buka Al-Quran saya. Bentar, lagi nggak buka Al-Quran sih, Pak. Bapak cuma siap. satu device ya? Oh, siap. Itu ada yang bilang QS 25 ayat 68. Iya, surat 25 ayat 68. Bapak mau baca apanya nih? Coba saya buka dulu ya. 25 ayat Ini saya kok kayaknya salah intonasi waktu itu kayaknya. Ini Pak. Salam Sylvia. Sebentar. Al-Furqan surat 25 ayat ke-68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Loh, kok gitu ya? Ini kita nggak memaksakan ini, memang ayatnya seperti ini. Itu kok bisa kayak gitu ya? Iya, karena memang ini bukan kami mau sok tahu, karena kami sudah mempelajari tafsirnya. Ayat ini memang berhubungan dengan ayat yang ada di dalam hadis bahwa orang Islam dianjurkan untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena jika mereka tidak berbuat dosa, ini kan perbuatan yang tidak berdosa nih di atas, maka mereka akan dilipat gandakan untuknya pada hari kiamat. Karena orang-orang itu dituntut untuk Allah untuk bertobat. Jadi kalau menjadi Islam, dia harus berbuat dosa dan bertobat. Kalau dia menjadi manusia tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan mereka. Itu. Banyak yang berspekulasi bahwa ayat Al-Furqan ini berkaitan dengan
di belakang. Itu ya. Oh, Ini ada ayat Al-Furqan yang 63. Banyak yang mengatakan ini hubungannya itu. Kalau kita baca di sini tidak menggunakan kata tidak justru. Maka nggak nyambung. Di samping itu, di dalam penjelasannya di sini coba baca. Sylvia boleh baca nggak Sylvia? Boleh baca ini nggak Sylvia? Oke. Thesaurus Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir mengemukakan pendapat para ulama bahwa surah Al-Furqan merupakan surah Makkiyah. Hanya saja Ibnu Abbas dan Qatada menyebut ada 3 ayat 68-70 yang turun di Madinah. Oke. Berarti ayat 68 berhubungan nggak dengan ayat ini? Enggak, karena ayat 68 sampai ayat 70 ini turunnya di Madinah. Kalau ayat yang di sini 63 dan seterusnya sampai 67 ini turunnya di Mekah. Ini ceritanya berbeda. Nih loh. Ini kan Al-Furqan merupakan surat Makkiyah. Makkiyah ini artinya turunnya di Mekah. Tapi kalau ayat 68 itu turunnya di Madinah. Berarti beda konteks. Ini konteksnya sendiri. Makanya konteks di ayat ini sebetulnya adalah ini adalah tentang pertobatan nih dasarnya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman. Jadi memang di dalam Islam itu harus berbuat dosa. Karena barang siapa tidak berbuat dosa seperti yang 3 ini, maka niscaya dia mendapat hukuman yang berat dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Berbeda dengan ajaran Kristen yang dituntut untuk tidak berbuat dosa dalam hidupnya. Nggak ada toleransi. Tapi kalau ini wajib berbuat dosa. Itu Markus 5 nomor 23. Dan memohon dengan saat anak perempuannya hampir mati. Situ kan hampir mati. Di Matius 9 nomor 18 ayat. Iya, itu bagaimana itu? Iya. Markus menceritakan kesaksiannya di saat anak perempuan itu hampir mati. Nah, yang satu lagi Lukas ya kamu bilang ya? Siapa satu lagi? Nah, itu menceritakan memberi kesaksian waktu dia sudah mati. Terus di mana kontradiksinya? Yang mana ini? Yang Loh, kok gimana? Sudah mati atau belum mati? Loh, buktinya Kan disembuhin Yesus kan datang di situ. Iya. Si Markus dan siapa tadi? Matius. Nah, Matius mengatakan gimana? Anaknya itu datang hampiri karena sudah mati. Di Matius mengatakan sudah hampir mati. Hampir mati apa sudah mati? Sudah mati. Sudah mati. Di Markus belum mati. Lalu Markus mengatakan belum mati. Ya, berarti Markus menyaksikan saat kejadian itu anak itu belum mati. Sementara Matius menyaksikan anak itu sudah mati. Ya udah, di mana kontradiksinya? Itu kan kesaksian. Namanya kesaksian ya dari perspektif masing-masing. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi kedatangan Yesus itu sudah mati atau belum mati? Saat kedatangannya Yesus. Coba kamu baca di ayat berikutnya. Coba kamu baca. Situ kan Yesus datang menghampiri. Di mana? Coba kamu baca. Matius berapa tadi? Bacain. Ayo, Matiusnya. Coba baca sampai bawah, biar kita sama-sama tahu. Jangan lompat-lompat dong, bro. Satu itu, tapi clear gitu loh. Dan letakkan tanganmu di atasnya agar kamu hidup. Jadi di situ anak itu diceritakan jangan jadi di situ. Baca dulu yang benar. Di Markus masih di Markus di sambungannya, di sambungan ayat Markus itu. Berapa? Di Markus 23. 5 nomor 23. Markus 5. Di situ kan diceritakan Markus 5. Bentar. Ayat nomor 23. 23. Ayat 23. Markus 5 ayat 23. Apa dikatakan? Sesudah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengurumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau,
datanglah salah seorang kepala rumah ibadah yang bernama siapa sih ini? Siapa itu? Ngeri kali suaranya. Bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya dia selamat dan tetap hidup. Lalu yang mana? Matius kalau 9. di Matius 9 nomor 18. Matius 9 ayat 18. Kita baca. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, ini ya, bentar. Jawab Yesus, tidak seorang pun. 18 ya. Sementara Yesus berbicara, nih ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersuka cita selama mempelai bersama-sama mereka? Nah ini, tidak seorang pun yang menambalkan secari kain yang belum susut pada baju tua, karena kain penambal itu mencabik baju itu. Begitu pula anggur. Nah ini ya, nih. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Lalu di mana? Pertanyaannya apa? Gimana? Di kesaksian Matius, anak itu belum mati. Iya, betul. Lalu di kesaksian Markus, di kesaksian Markus, anak yang didatangi itu sedang sakit, hampir mati. Ya sama. Kesaksian sama. Kesaksian Matius setelah kedatangan Yesus. Gimana? Yang mana? Sudah mati. Oh, sudah mati. Di kesaksian Markus hampir mati. Di kesaksian Matius dia sudah mati setelah kedatangan Yesus, anak itu mati. Lalu letakkan tanganmu di atas, maka anak itu akan hidup. Mati. Di Markus dikatakan hampir mati. Di Matius? Iya. Di Matius? Mana? Baru saja meninggal. Lalu host naikkan Hendy Celebes, dia nggak ngirim permintaan dan dia nggak berani. Terus gimana bro? Halo? Halo? Apa bro? Di mana? Hey. Coba lihat di situ di Matius. Matius, kenapa itu di Matius? Yang hampir mati dan belum mati. Terus? Di Matius itu apa? Gimana sih? Sementara Yesus berbicara kepada mereka. Apa? Yang kamu tanyakan apa? Anak perempuan itu baru saja meninggal. Terus? Itu anak itu sebelum meninggal atau sudah meninggal? Matius. Coba dibaca itu sampai habis. Ya, Matius menyaksikan dan memberikan kesaksian ketika anak itu sudah mati, baru saja mati. Markus memberi kesaksian waktu anak itu hampir mati. Terus di mana salahnya?
Kan ini dari perspektif masing-masing. Loh, kalau kamu melihat di detik misalnya, nih saya lagi mau minum. Saya lagi minum nih. Nih. Kamu menceritakan kamu melihat saya lagi menenggak. Nah, yang di sini melihat saya sudah selesai minum. Ini yang namanya kesaksian, brotol. Paham? Nah, intinya saya minum kan, kamu menyaksikan saya pas lagi menenggak. Yang lain menyaksikan saya sudah selesai minum, tapi saya minum. Apakah kamu salah atau yang lain salah? Enggak, keduanya benar. Itu yang namanya perspektif. Gimana hijrah? Di mana bertentangannya? Saya masih bingung cara berpikirmu. Jadi yang mana yang betul? Keduanya betul. Nah itu, karena kamu menyaksikan saya lagi menenggak, yang lain menyaksikan saya sudah selesai.